Imam Junaid al-Baghdadi, mempunyai nama lengkap adalah Al-Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid Abu Qasim Al-Kawariri Al-Khassas Al-Nahawandi Al-Baghdadi Al-Syafi'i. Imam Junaid al-Baghdadi lahir pada tahun 210 Hijriah di kota Baghdad. Imam Junaid kecil dibesarkan dalam lingkungan yang agamis. Sepeninggal ayahnya, ia diasuh oleh paman dari ibunya, yakninya Syekh As-Sari As-Sakati, seorang tokoh dan pemimpin kaum sufi terkemuka di Baghdad. Sejak usianya masih belia, Imam Junaid al-Baghdadi sudah terbiasa berkumpul dengan para ahli tasawuf. Pasalnya, tempat tinggal sang paman sering dijadikan tempat pertemuan bagi para syekh dan ulama, guna mengadakan majelis ilmu dan musakarah. Suasana tersebut turut membentuk karakter Imam Junaid al-Baghdadi pada kemudian hari. Ayah beliau sendiri berprofesi sebagai seorang tukang kaca. Nenek moyang Imam Junaid al-Baghdadi berdarah Persia yang berasal dari Nahaven, yang merupakan salah satu kota tua di Iran. Bakat dagang tersebut diwarisi oleh Imam Junaid. Ia memiliki toko dan tergolong sebagai pedagang yang sukses. Tempat ia berdagang ramai didatangi pengunjung. Keberhasilannya di dunia bisnis tidak serta-merta membuat beliau silap. Beliau tetap tampil sebagai sosok Junaid yang zuhud dan tidak rakus dunia. Imam Junaid akan bergegas menutup tokonya saat waktu azan salat tiba. Harta pun tak membuat beliau lupa diri. Imam Junaid gemar menyedekahkan kekayaannya itu untuk kaum duafa. Imam Junaid al-Baghdadi wafat pada tahun 297 Hijriah dan dimakamkan di Baghdad. Makamnya sangat banyak dikunjungi oleh para peziarah. Demikianlah sekilas tentang sejarah Imam Junaid al-Baghdadi. Selanjutnya kita masuk pada kutipan mutiara kata-kata bijak beliau. Kata-kata beliau sangat penuh dengan hikmah, dan penuh dengan makna yang sangat mendalam. Untuk itu, mari kita simak dan dengarkan bersama-sama. Selamat mendengarkan. Allah hanya dapat dilihat melalui mata hati, bukan dengan mata kepala, sehingga seandainya Allah dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat nanti, maka aku pun tidak ingin melakukannya. Allah menanamkan kebaikan kepada hati seseorang hamba, sebanyak ia mengingat kepadanya. Orang yang senang mencintai Allah ialah orang yang membebaskan dirinya dari segala nafsunya, dan sebagai akibat daripada itu, dia hanya menyibukkan dirinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini Allah mudahkan setiap urusan, melapangkan hati dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Orang yang mencintai Allah laksana bintang indah yang berkelipan, jasad mereka di bumi, akan tetapi roh mereka bebas di balik hijab karena kecintaan mereka. Terus tabah apabila ditimpa kesusahan dan bencana, lupalah mereka akan dunia, begitulah rindunya hati para arifin. Lebih baik mata itu buta jika tidak menghargai keindahan Allah, lebih baik lidah itu bisu jika tidak menyebut nama Allah, lebih baik telinga itu pekat jika tidak mendengar nasihat-nasihat Allah, lebih baik anggota badan itu mati jika tidak melakukan perintah Allah. Ikhlas itu rahasia Allah dan hambanya, tidak diketahui malaikat untuk ditulis, tidak pula diketahui setan untuk dirusak, tidak diketahui nafsu untuk digoda. Seseorang tidak akan merasakan manisnya keimanan, sebelum tertimpa musibah atau sakit, dan ia bersikap ridho dan sabar terhadapnya. Kesabaran adalah menelan kepahitan tanpa mengerutkan kening. Kepuasan adalah mengesampingkan kehendak bebas. Ada 4 perkara yang dapat mengangkat seseorang untuk hamba menuju kedudukan tertinggi, meskipun amal dan ilmunya sedikit, yaitu kemurahan hati, kerendahan hati, kedermawanan, dan keluhuran budi pekerti. Tanda bahwa Allah sedang tidak peduli kepada seseorang adalah ketika Allah menjadikan dia sibuk dengan hal-hal tak berguna.
Warna air adalah warna wadahnya. Hakikat syukur adalah tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat maksiat kepadanya. Seorang sufi bukanlah hanya berdiam diri di masjid dan berzikir saja, tanpa bekerja untuk nafkahnya, sehingga untuk menunjang kehidupannya orang tersebut, menggantungkan diri hanya pada pemberian orang lain. Sifat-sifat seperti itu sangatlah tercela. Karena sekalipun ia sufi, ia harus tetap bekerja keras untuk menopang kehidupannya sehari-hari, di mana jika sudah mendapat nafkah diharapkan mau membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah seseorang menjadi pribadi yang berada di tangan Allah, di mana segala kehendaknya berlaku bagi dirinya dan ini tidak bisa tercapai, kecuali dengan membuat dirinya fana terhadap dirinya dan makhluk sekitarnya. Orang-orang yang mengesahkan Allah, ialah mereka yang merealisasikan keesaannya dalam arti sempurna, meyakini bahwa Dia adalah yang Maha Esa, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, Dia tidak bisa diserupakan, diuraikan, digambarkan, dan dibuat contohnya, Dia tanpa padanan, dan Dia adalah Zat yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Seorang tasawuf itu seperti awan, menaungi semua orang, seperti hujan yang menyirami apa saja, dan seperti tanah yang menerima siapa saja. Nasihat-nasihat yang aku berikan pada orang lain tidak aku dapat pahalanya, kalimat-kalimat yang aku sampaikan pada murid-muridku juga tidak aku dapat pahalanya, ilmu-ilmu yang aku ajarkan kepada orang lain juga telah lenyap, tulisan-tulisan yang aku ajarkan juga telah habis semua tak kudapatkan. Pahala yang tersisa hanya 2 rakaat ringan yang aku lakukan sebelum subuh. Sekian dulu sahabat bijak semua, kutipan kata-kata bijak terbaiknya dari salah seorang tokoh dunia. Ketemu lagi pada video kami selanjutnya, dengan kata-kata bijak yang makin buat kita bijak, terinspirasi, dan termotivasi dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Jika ada saran video kata-kata bijak tokoh lainnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Manusia bersifat khilaf, benar di Allah tersimpannya. Selalu bijak, selalu bersemangat, selalu berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.